Yo, what's up, motherfucker in the earth? Smack my ass like a drum. Sedap, cung. Lemes gue. Selamat datang di Garelitan Channel. Excited! Kuntil anal. Oke guys, selamat datang di segmen review film terpopuler sepanjang masa, terlaris, terviral, sampai review film pertama yang ditayangkan secara live di planet bumi lain. Pluto. Kejauhan Pluto. Kejauhan. Ini gue bingung ya mulai dari mana. Ini aja dulu. Kayak sukma gue tuh kayak diambil anjing, diambil nyonya loan anjing. Iya. Selamat datang di segmen ADC. Ada apa di sinema? Pertanggal Berapa sekarang? nih? Tanggal 3 Juni 3 Juni 2205. 22. 2205. Jauh mana? 22. 2022 ini ada film di bioskop tuh lagi ada ini, ada film India namanya Prithviraj. Lalu ada The Twin, ada film Korea si Madongsok. The Roundup, ada Jolt, ada Ngeri-Ngeri Sedap, kita udah nonton kemarin. Bagus banget. Bukan bagus banget sih, bagus, enggak banget, bagus. Judul 3 masih bertengger si Bobby dan si Tara dan Mas Aryan The Avengers. Mas Aryan The Captain America. Ada Top Gun Maverick dan juga KKN masih ada. Dr. Strange masih ada, Gaga Rawarsa masih ada. Kalau gue sih sejauh ini di bioskop yang gue bilang bagus banget itu masih Sri Mulat sih. Wah iya Sri Mulat. Masih Sri Mulat yang gue bilang bagus banget gitu. Nah, ini ada nih pesaingnya Sri Mulat nih. Oh, apa tuh? Yang bakal kita review hari ini. Apa itu? Apa ya kalau bukan Rumah Kuntil Anak. Bukan Rumah Anak. Karena kayak filmnya kayak ini gue baru kali ini gue pengen di konten ini ngomong anjing. Oke, jadi jujur aja nih guys, gue ini bingung harus mulai dari mana. Kalau kalian tahu ya, kalian pernah nggak sih makan nasi campur, nasi box, apapun itu yang berantakan banget kan, yang penuh banget gitu, Iya. sampai bingung nyendoknya mau mulai dari mana nih. Nah ini gue sekarang kayak gitu, gue bingung mau mulai dari mana karena seberantakan itu. Anjing hancur banget. Ini film terancur yang pernah gue lihat. Ini gitu. Lu belum sempat nonton Bisikan Jenazah tuh? Belum. Nah, gimana caranya Bisikan Jenazah itu masih lebih bagus dari film ini? Gue juga bingung anjing. Oke, kayaknya gue mau mulai dulu dari ini ya, dari sinopsisnya. Sinopsis ya. Oh, case-nya dulu. Enggak sih, tuh kan bingung gue. Dari ini aja dulu ya. Dari poster. Nah, ini nih, kita lihat dulu ya posternya ya di sini. Ting. Nah, kalian lihat nih posternya sungguh-sungguh sangat effortless ya. Nggak ada editan, nggak ada apa-apa, nggak di grading juga kayaknya ini ya. Cuman kayak bayangan, ini juga bayangan nggak tahu bayangan apa ini. Screenshot anjir kayak screenshot. Kayak thumbnail YouTube. Iya. Thumbnail YouTube. Terus ini kayak ini juga nggak jelas ini bayangan kuntilanak, genderuwo atau kayak ini pisang ijo dari di syuting dari dekat gitu kan. Nggak jelas gitu. Nggak jelas bet itu anjir. Kayaknya anak-anak SMK bisa bikin poster film lebih bagus daripada ini. Daripada ini ya. Iya, lebih gokil daripada ini gokil. malah. Nah, ini kita masuk ke sinopsis. Oke. Ke cast dulu. Iya, Jadi cast-nya di sini ada Amanda Lukson, ada Rico Ferral, Nuke Budiarti sama Clay Doria. Kalau kalian bingung itu siapa ya? Itu artis kok gue nggak pernah dengar sama. Nggak pernah dengar. Mungkin nggak tahu. Mungkin ini kayak mereka pertama kali kru mungkin. produksinya lagi makan di mungkin lagi makan di GI lah. Boleh. Lagi makan sushi gitu misalnya, terus dilihat itu ada orang cantik anjir, ajak main film apa Ambillah ya? gitu. Langsung nih. Permisi, Amanda mau main film nggak? Mau. Ya udah, ayo langsung gitu. Jadi nggak ada castingnya. Nggak ada. Mau bisa acting mau enggak bodo amat, yang penting cantik gitu. Iya sih. Kan mukanya si Amanda ini juga mirip-mirip Angie Storia ya. Bener. Iya kan? Belanda gitu. Iya, mirip-mirip Angie Storia versi lebih kalem. Kalau Angie Storia kan uraan banget gitu kan. Iya. Nah, tapi yang satu ini terkenal sih, yang Rico Ferral yang jadi suaminya itu. Oh, itu sering gue lihat. Iya, artis sinetron. Iya, di Angling Dharma. Itu gue sering lihat tuh kalau itu. Karena malu sering nonton Angling Dharma. Nah, yang ini terbang. Jadi emang ini
emang ini sebenarnya cast sinetron semua ya. Iya. Cast FTV gitu. Dan yang gue kenal cuma itu doang yang lu si bilang Angling tadi. Dharma Itu itu doang. kan, itu pun perannya dia kagak ada ngomongnya, diem doang. Dan di shootnya dari belakang doang. Anjir. Dikasih lihat punggungnya doang kayak iklan salep anjing. Iya anjir. Kayak iklan apa ini salad geliga anjing. Nah, Yang dikerik itu. enggak ada dikerik salad geliga, blok. Masuk angin dan Masuk dikerik. angin. Dia masuk angin kali ya? Enggak masuk angin. Nah, kita langsung masuk ke sinopsisnya. Sinopsisnya, gue nggak bisa menceritakan ya. Gue nggak bener-bener nih. Kalau lu tanya gue, ceritain dong filmnya kayak gimana? Gue nggak bisa menceritakan karena, Seru banget sih itu. wah, ntar deh kita bahas ya. Jadi daripada gue pusing, ini kepala gue udah nyut-nyutan ini campuran antara ketarik habis makan kepiting. Tadi kita habis makan kepiting kan? Antara kolesterol gue ketarik. Bercampur dengan sakit kepala habis nonton film ini gitu. Nah, jadi langsung aja gue sadur dari website XX1. Ceritanya tentang Melanie yang sedang hamil pergi mencari suaminya ke perkebunan karet. Harus ada karetnya ya. Padahal mau itu perkebunan karet, mau itu perkebunan kelapa sawit, tembakau, ganja, nggak ngaruh ke ceritanya ya. Tapi di sini ditekankan banget harus kebunan karet. Karena suaminya itu sudah tidak pulang selama 2 bulan. Nah, di sana ia bertemu dan mengalami berbagai kejadian aneh menimpanya yang membuat dirinya bertanya-tanya apa yang terjadi di tempat ini. Jangankan Melanie, penonton juga bertanya-tanya apa yang terjadi di film ini. Gitu, gue sepanjang film bertanya-tanya ini apa yang terjadi di film ini ya. Sampai akhir masih tidak tahu apa alurnya. Gua sampai gua nggak ngerti lu alurnya kemana-mana. Yang paling bikin gue salut tau nggak apa? Kalau kalian misalnya kepengen nonton film ini tapi nggak punya duit, jangan sedih, jangan khawatir. Kalian lihat trailernya itu cuplikan dari awal sampai akhir, sampai plot twistnya, sampai adegan penutupnya, closingnya ada di situ. Ada di situ. Dan itu berurutan loh dari awal sampai akhir di trailernya itu cerita urut-urut dari filmnya dan itu berurutan. Jadi trailernya itu benar-benar kayak sinopsis tapi versi pendeknya aja. Versi pendek dan motion picture gitu. Kalau sinopsis kan cerita tulisan. Nah, kalau kalian lihat trailernya ya udah itu filmnya udah sampai habis kayak gitu. Jangan heran deh, pokoknya jangan heran ketika lu nonton terus trailer begitu, jangan heran. Emang begitu. Nah, kalau misal sekarang kita mau masuk ke spoiler. Kalau kalian nggak pengen di spoiler, pengen nonton nih misalnya filmnya, kalian boleh stop di sini dulu. Sebenarnya kayaknya gue nggak yakin sih bakal ada nonton juga. Saran nggak sih? Boleh. Saran gue nonton trailernya aja sih. Nonton trailernya aja kan. Karena itu udah keseluruhan filmnya. Udah. Tapi kalau kalian nekat pengen lanjut, silakan. Resiko ditanggung sendiri. Siapin mental, otak-otak yang kuat. Otak itu ditaruh dulu di toples sih kata gue sebelum nonton. Otak taruh di toples biar kasihan otaknya ya dipakai sia-sia buat film ini. Kapasitas otak lu tuh jadi nih ya, gue setelah menonton film itu kapasitas otak gue dari 100% gue merasa tinggal 40% aja. Kayak bener-bener kayak orang goblok, gue kayak bengong mau ngapain, bingung kan? Sumpah ya kan. Bengong. Itu antara dua antara efek nonton film itu atau efek mallnya. Nih gua kasih tahu ya guys. Kita nonton di hari kedua pemutaran film ini dan teater yang memutar tinggal 1 anjir. Itu pun kita harus mencari teater yang di pinggir hutan, melewati jurang, menembus. Wah. Tahu gak sih udah kayak mau mencari Black Orchid-nya di film Anaconda anjing. Anjir. Dan di jalan tuh kita udah pusing. Udah kayak mau KKN. KKN. Sebelum filmnya dimulai, kita nonton, kita udah disiksa. Apa tuh? Mallnya. Anjir. Mallnya, itu mallnya bau kelelawar. Kok bau ya? Mallnya aja serem banget. Mallnya aja serem banget anjing. Ya bau banget nih mall. Mau nonton film itu penuh perjuangan guys. Jadi please ya ditonton video ini. Karena perjuangannya tidak ternilai. Bahkan mungkin ini ada yang nempel ke kita dari mall berhantu itu juga nggak tahu kita kali ya. Iya. Makanya lu habis ini jangan pulang lu. Waduh, sini lu anjing. Lu tau nggak? WC-nya sepi banget. WC di bioskop itu ya? Nih, gua kan kata gua mau kecing dulu lah. Serem banget ya? Iya, sumpah. Gila, nggak ada orang. Iya anjing, sumpah.
Lu tau kan WC kencing terus kalau misalkan nggak ada yang pakai itu keringnya kan kering banget kan? Itu kering banget ya? Itu kering banget, sekering itu. Jangan kan gitu Ji, gua aja mesen kentang goreng lama banget karena minyaknya tuh nggak panas. Jadi orang saking sepinya bioskop itu, orang itu nggak ada yang pesen makan. Jadi kalau pas gua pesen kentang goreng dia harus manasin minyak dulu. Lama. Karena minyaknya dingin anjing. Anjir. Oke, kita langsung masuk ke spoiler talk. Gue akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengelaborasikan apa yang gue lihat. Iya. Yang pertama, yang gue rasakan adalah Apa? ini tuh kayak scramble egg gitu. Film ini tuh kayak scramble egg. Jadi kayak jadi kayak misalnya Koki nih masak telur, diginin aja nih. Dihancurin. Gak jelas gitu, bener-bener alurnya gak jelas. Kuningnya mana, putihnya mana Betul. gitu. Tiap adegan, tiap sketsa, tiap scene itu bener-bener nggak bisa dijelaskan dengan logika gitu. Maksudnya nggak ada tujuannya, nggak ada poinnya. Seperti seolah-olah mereka ini tuh bikin film nggak pakai story, Nggak pakai alur gitu. nggak pakai storyboard. Ini Tuh. kayaknya nggak pakai. Kalau kayaknya mereka ini bikin film tuh nggak pakai storyboard. Misalnya gini, oke kita bakal syuting 30 hari ya. Storyboardnya gimana Pak? Pokoknya syuting aja dulu lah. Udah tuh hari pertama syuting. Ayo kita syuting. Set. Pokoknya ceritanya yang penting gini ya guys. Terus si orangnya ngelihat, itu ada pohon karet. Taruh aja situ setan biar serem. Taruh setan. Terus kayak Ada rumah dua. Dari jendela sorot ada setan. Taruh setan. Bener-bener setan itu ditaruh Iya, sembarangan gitu. Kayak apa ya? Lu inget nggak di scene pertama pas kan ceritanya ada 2 rumah kan, rumah utama sama rumah cadangan lah. Rumah yang buat si Melanie ini tinggal kan. Iya. Di rumah utama itu sempat disorot dari luar, ada jendelanya kebuka sendiri, terus ada yang lewat. sosok kuntilanak, sosok hitam duduk di situ, kayak nenek-nenek, kayak kuntilanak, kayak apa ya nggak tahu. Terus udah tuh, gua pikir itu ada sangkut pautnya ke hal yang nggak ada, itu ditaruh aja di situ, ditaruh di pohon, ditaruh di rumah, ditaruh sembarangan, nggak ada konteksnya. Dan di awal-awal itu ngambil gambarnya jelek banget. Betul. Lu kan bisa bikin film pendek kan? Iya. Aji bisa bikin film pendek. Film pendeknya Aji jujur lebih bagus Ajir. Menurut gue, bukannya gue memuji-muji Aji ya, tapi beneran film pendeknya Aji tuh much more better than this. Jangankan film pendeknya Aji, iklan sampo Thailand aja lebih bagus dari ini anjing. Sinematografinya, lebih cakep, storyline-nya anjing. Ini nggak ada. Oke, dan sepanjang filmnya ya, gue di sebelah Aji cuma bisa kayak gini. Gue cuma bisa gitu anjing, sampai saking gue udah kehabisan kata-kata ya. Nggak bisa ngomong apa-apa, bengong. Iya anjing, jadi ini gue mencoba untuk mengelaborasikan apa yang gue lihat ya. Sebenarnya gue nggak bisa, tapi gue mencoba dengan sangat sekuat tenaga untuk bisa menceritakan kepada kalian. Oke. Jadi menurut gue film ini tuh seperti parade dari hal-hal bodoh gitu. Jadi kita tuh nggak henti-henti disuguhkan hal bodoh demi hal bodoh sampai akhir. Sampai kita sendiri kayak, apaan ini anjing? Terus sampai kita tuh terbrainwash gitu. Apakah aku juga bodoh? Sampai terbrainwash gitu kan. Keluar nih anjing. Terus kayak rasanya tuh ya kayak kita tuh lagi berdiri di tengah lapangan sendirian, terus di sekeliling kita tuh sniper gitu nembakin kita pakai peluru kebodohan. Lagi pada berantem itu. Iya kayak sekarat ditembakin sama kebodohan aja. Scene-nya itu menurut gue adegan demi adegan itu dibuat tanpa ada penjelasan. Iya, tanpa ada latarnya apa gitu. Tanpa ada latarnya, tanpa ada konteks. Dan nggak bisa dijelaskan dengan logika gitu. Setuju banget gue. Seperti mereka nih kan bikin film ini kayaknya nggak pakai storyboard bro. Salah 1 kebodohan, bukan salah 1, salah 1000 kebodohan. karena di tiap menitnya ada ya. Film ini kan durasinya 80 menit gitu. Setiap menitnya ada, jadi ada sekitar 80.000 kebodohan gitu ya. Jadi gue akan mencoba mengelaborasi ceritanya dari awal. Oke, pertama kita dikasih lihat ceritanya itu tentang si Melanie. Dia ini berpisah sama suaminya selama 2 bulan.
berpisah dulu. Berpisah Ternyata dulu ya? suaminya itu nggak balik-balik ke rumah selama Ya, 2 bulan. selama 2 bulan. Suaminya ini pernah menyebutkan salah satu lokasi yang dia tuh nggak bilang juga lokasinya apa. Di mana? Di mana gitu ya? Mau lokasinya di Kampung Rambutan atau mungkin di Sumawe, di Zimbabwe, di Belgia, Tojo Una, nggak tahu deh. Timur Leste. Tiba-tiba si Melanie ini akhirnya nyusul suaminya, nyusul suaminya, dia ke desa itu, dia dianterin oleh seorang bapak, terus digambarkan bapak-bapak itu serem karena dia dikasih pakai baju hitam, dikasih pakai topi petani, mukanya nggak kelihatan. Tiba-tiba si Melanie tuh ngelihat belakang, dia kayak kaget gitu, kayak ketakutan, kayak bapak itu hantu. Tapi enggak sih, kalau lu sadar, ekspresinya Melanie tuh mau dia takut, mau dia capek, mau dia serem, sama aja. mau dia marah, semuanya sama gini. Iya lagi. Semuanya kayak gitu. Iya lagi. Sama semua kayak gitu anjing. Jadi nggak tahu ya itu tadi ekspresi apa ya. Yang jelas dia lihat bapak-bapak itu dia begini. Gitu kan. Oke. Kayak kecapean sih. Seolah-olah dia takut. Gue pikir bapak-bapak itu jahat atau bapak-bapak itu hantu. Ternyata bapak-bapak itu manusia baik. Karena apa? Karena dia dianterin anjing naik sepeda. Kayak diboncengin dia kan. Dia duduk di belakang sepeda itu kan. Iya. Tiba-tiba dia bilang gini, "Pak, berhenti gitu. Tunggu sini ya, Pak. Saya mau ke rumah. Saya mau ke situ dulu. Tunggu sebentar ya." Oh iya, kata bapaknya. Iya, kata bapaknya. Jangan lama-lama ya di tempat itu. Nah, pergilah dia menyusuri hutan itu, dia ketemu sebuah rumah. Sebuah rumah dia lihat dari jauh ada sebuah rumah. Tiba-tiba dia didatengin sama seorang remaja lah ya. karena dia mungkin bukan kecil juga sih. Kecil, 13 udah ada tetenya. 15 tahun lah ya. Iya, udah 15 tahunan lah ya. 15 tahunan lah. Nah, terus ini juga gue bingung ya. Saking brutalnya dialognya itu, guys. Brutal banget anjir, nggak ada konteksnya, nggak bisa dijelaskan. Gue beneran nggak ngerti dia ngomong apa. Intinya poin dari pembicaraan itu adalah yang pertama, dia diajakin tinggal di situ bareng mereka. Iya. Yang kedua, dapat makan gratis nggak tuh? Iya, diurusin lah hidupnya kan, karena dia lagi hamil. Yang kedua, dia nggak boleh keluar dari rumah itu kalau malam. Ya kan? Dia dikasih kamar di tanah itu ternyata ada 2 rumah. Satu rumah utama, tempat tinggal si pemiliknya yaitu Nyonya siapa ya namanya? Nyonya, aduh lupa lagi. Saking nggak taunya karakter gitu. Nyonya Loan ya? Nyonya Loan deh. Brutal itu filmnya, kita nggak tahu pemainnya siapa aja. Rumah utama itu, rumah pemilik tanah itu namanya Nyonya Lin. Nah, Nyonya Lin ini punya asisten budak slave gitu, namanya Nyonya Loan. Nyonya Loan itu tinggalnya di rumah ini. Jadi dia dan anak remaja itu dia tinggal di rumah ini. Anak remaja itu pun sampai akhir film nggak dijelaskan hubungan dia ini apa nih. Iya, dan latarnya apa? Iya, maksudnya kenapa dia bisa tinggal di situ? Hubungan dengan Nyonya Loan, gua pikir dia tuh anaknya Nyonya Loan. Atau keponakannya. Enggak dijelaskan. Atau mungkin gua pikir dia nih anak dari si Nyonya Lin. Enggak juga. Out of nowhere aja tiba-tiba ada si anak remaja ini yang aktingnya sangat cringe. Nih ya, kita putarkan sedikit cuplikan dari aktingnya. Kalau malam di sini kalian jangan keluar dari rumah ini. Gitu kata dia kan. Kita putarkannya. Ting. Kalau sudah malam di sini tidak boleh keluar dari bangunan ini. Sepanjang film kita disuguhkan dengan acting seperti itu, guys. 1,5 jam. Lu bayangkan. Dengan bahasa yang kaku. Bahasa kaku, ekspresi yang sangat datar. Tidak mengerti apakah itu nangis, apakah itu marah, sedih. Dan selalu mengambil keputusan-keputusan bodoh gitu kan. Setuju gua. Udah tuh, akhirnya si Melanie ini tidurlah dia di situ. Gue bingung tuh. Kelanjutannya apa nih? Nyonya Loan itu yang di rumah ya. Rumah kan, Nyonya Lim itu yang budaknya. Oh ya, sorry kebalik. Jadi si Ibu Lim ini juga gak jelas juga karena maksudnya motivasi dia menerima tamu. Jadi dibilang kan sama si anak remaja itu di sini banyak yang tinggal, ada yang 2 bulannya, ada yang 1 bulan, ada yang 1 hari gitu, gak ada yang betah. Maksudnya kan berarti rumah itu sering didatangin orang buat ditinggalin gitu. Maksudnya apa? Rumah ini tuh kan bukan kos-kosan. Bukan kontrakan pula gitu. Bukan buat tempat KKN juga. Kenapa ada orang yang menerima strangers
seenak jidatnya aja gitu. Ya, udah kamu tenang aja, kamu tinggal di sini, kamu diurusin. Iya gitu. Kan logikanya di mana ya? Ini yang paling goblok sih. Jadi kayak pokoknya pagi-pagi itu aja dikasih setan terus ya, nenek-nenek, si anak kecil, si yang apa sih orang cowok itu. Oh iya, anak kecil ya kan? cowok. Aduh, ya Allah, hantu apa itu nggak Nggak jelas ya. Karena kan ternyata kalau si anak kecil itu dia adiknya Nyonya Lim. Si nenek-nenek itu ibunya kakak tiri. Ibu suaminya. Oh, ibu suaminya ya? Ibu suaminya Nyonya Lim, mama suaminya Nyonya Lim. Nah, si anak kecil cowok ini nggak dijelaskan. Dia siapa? Dia siapa? Dia penjaga villa kah? Dia Bukan apa kah? gitu kan? Atau dia apanya gitu di tempat itu? Iya, udah penjaga tuh. apa? Pokoknya dikasih setan terus. Pagi-pagi si Melanie dengan ngelus-ngelus perutnya yang kayak lemak gitu ya. Iya, yang kali. Orang hamil kayak lemak tuh. Beneran itu lipetannya gak bulat anjing, kayak lemak gitu. Iya. Nggak tahu, mungkin dia hamil anak ular piton atau mungkin hamil rumput laut kali ya. Jadi si Melanie akhirnya habis dia packing barang-barangnya, dia keluar lagi kan. Dia keluar rumah tuh kan dia ketemu sama Nyonya Loan. Nyonya Loan lagi bawa-bawa sajen. Kamu siapa? Kata Nyonya Loan. Saya izin tinggal di sini ya, Bu. Saya sedang mencari suami saya, bla 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 bla. Yang sudah ditinggal. Saya sudah ditinggal. Ini kandungan saya sedang. Saya nggak peduli. Ya udah, kamu tinggal di sini gitu. Iya. Terus tiba-tiba dia ikut Nyonya Loan ini, melihat rumahnya Nyonya Lim gitu kan. Terus kayak, kamu jangan pernah masuk ke rumah utama. Gitu kan. Terus dia jelaskan si Melanie ini ngomong something gitu kan. Saking brutalnya dialognya guys, demi Tuhan gue lupa. Yang jelas itu brutal banget. Gak jelas dah. Gak jelas ya. Intinya apa itu nggak tahu. Tiba-tiba si Nyonya Lin ini marah gitu. Iya. Kurang ajar kamu, jaga omongan kamu. Pergi kamu dari sini, saya usir kamu gitu kan. Nah iya. Dia pergi, terus si Melanie lari ke rumah. Sampai di rumah itu dia mau beres-beres sama anak remaja itu dibilang, kamu jangan pergi, biar saya yang bicara sama Nyonya Lin. Terus tiba-tiba Nyonya Lin datang. Hati saya tidak seperti besi, kamu boleh tinggal di sini. Gitu. Gila kali lu Nyonya Lin ya. Kenapa lu gitu doang marah? Udah, maksudnya kayak nggak keputusan yang diambil tuh nggak konsisten gitu. Iya, nggak jelas. Ya ampun. Apa maksudnya? Apa maksud hati saya tidak sekuat besi? Apa? Terus lu digituin doang marah. Belum lagi kalau ngomong itu matanya tuh kemana-mana. Iya, nggak jelas. Kalau misalnya dialog itu ya, jadi si pemain dan pemainnya ini ngobrol kan, maksudnya ngobrol itu kayak di scene-nya cut gitu kan. Iya. Tapi matanya tuh nggak nyambung. Jadi si ini misalnya kayak gini, yang ngobrol ini si anak remaja itu kan otomatis Nyonya Lin tuh lebih tinggi kan agak dari lebih dia. tinggi dikit. Nah, tapi sorot matanya tuh ke pusernya Nyonya Lin anjing, lurus aja gitu. Iya. Nyonya Lin juga nih. Kalau ngobrol sama anak remaja itu lurus. Pandangannya lurus. Dia ngobrol sama apa? Sama ketombe anjing. kayak dia pas syuting begini. Besok kamu yang bagian syutingnya. Oh iya. Nanti kamu kapan? Oh iya. Kamu bulan ini aja minggu depan. Jadi gitu. syutingnya tuh nggak barengan. Jadi kayak oke, kita syuting adegan Nyonya Lin ya. Dialognya ini. Ntar besok ini ya. Ini kamu ya. Terus dieditin baru disambungin ya. Dia nggak mikir tuh kalau pandangannya tuh harus kemana. Iya nggak sih? Kayak gua nanti kamu ngomongnya begini ya, dialognya begini. Dia nggak ngejelasin orangnya segimana anjir. Udah tuh, terus ada juga adegan tolol misalnya kayak si Melanie akhirnya masuk ke rumah kan. Ke rumah yang seram itu, terus ada kamera dari sini nih. Terus Melanie kan di sini tuh. Terus Melanie itu kayak gini-gini aja. Iya. Gini. Anjir. Dia nggak mengelilingi rumah itu, dia cuma kayak melihat gini. Melihat doang. Dan itu cuma suara apa coba? Suara katak. Suara cicak. Gitu kan. Suara cicak. Gua pikir di situ bakal ada jump scare lah ya, atau bakal ada yang mengejutkan lah, ada apa gitu. hantu lewat gitu kan. Nggak ada. Dia tuh cuma lihat-lihat gini doang kayak peserta dunia lain anjing. Kayak peserta uji nyali, kayak peserta uka-uka bangsat. Kayak Mister Tukul anjing. Mister Tukul jalan-jalan. Nyerah. Ngeliat gitu kan. Gua pikir di situ bakal ada sesuatu. Itu adegan itu ada kali 2 menit anjing. Iya lama banget itu. Terus dia ngeliat-ngeliat ini 2 menit gitu.
Gue pikir bakal ada sesuatu. Gak ada tujuan. Nggak ada. Kosong, tidak ada kosong. Terus penyakit dari film ini tahu nggak apa? Apa? Kalau misalnya mereka tuh udah bingung gimana cara menjelaskan ceritanya. Aduh. Misalnya nih kayak, gimana ya kita jelasin biar penonton ngerti kalau ini tuh kayak gini. Kejadiannya kayak gini. Dijelaskannya selalu flashback. Wah. Flashback. Kayak ini tuh film dokumenter jadinya bangsat, bukan kayak film horor. Dikit-dikit flashback. Masalahnya kalau flashback, nih kalau misalnya adegan flashback, tapi mereka syuting adegan flashbacknya itu berbeda. Mereka syuting gitu kan. Iya. Ya oke lah. Ini enggak. Adegan flashback itu footage yang sama bisa dipakai 2 kali. Ada yang 3 kali malah gue lihat. Ada yang 3 kali gitu. Sampai lu kayaknya ini nggak penting banget deh dimasukin di sini. Orang ini flashback, tapi flashbackan yang ini tuh udah ditayangin dari scene yang lain. Dari scene paling awal gitu. Iya. Ya Allah, capek banget sama flashback. Itu mata gue kayaknya dikit-dikit putih. Dan kayak berasa lagi di red carpet di foto-fotoin paparazzi. Dan lu sadar nggak? Itu flashback adalah flashback film jadul banget yang orang kayaknya semua orang bisa deh flashback. Efek flashback yang putih tuh, yang putih yang kayak fat white. Ya terus yang efek wus itu. Iya efek fat white. Jadi kayak treatmentnya tuh kayak film-film horor jadul 90-an gitu ya. Sinetron di sini ada setan di SCTV zaman dulu aja. Itu sama sinetron kolor ijo lebih serem dari ini. Kolor ijo. Sumpah, gue ingat gue nonton film kolor ijo tuh gue serem anjir. Ini tuh kayak film-film sketsa horor serem di Trans 7, tau gak sih lu? Iya. Yang maksa itu kayak maksa gitu, seremnya maksa. Kayak serem di Trans 7 yang udah kehabisan ide tapi mereka harus syuting serem gitu. Jadinya apa aja dimasukin aja jadi nggak peduli itu gitu. Idenya apa, alurnya apa, intinya apa, nggak peduli itu. Ada setan nenek-nenek, ada setan anak kecil kan di situ. Iya. Nah, setan nenek-nenek dan anak kecil ini tuh juga nggak jelas ya dibuatnya karena mereka ini dibuat pertama itu seolah-olah mereka tuh orang. Iya kan? Iya. Gue kira tuh orang, berdua tuh orang. Sama. Ternyata tuh setan. Dan nggak kelihatan setannya. Dan misalkan dia kayak dari manusia ke setan, pasti ada pucat-pucat yang pucat banget lah. Iya nggak sih? Tapi ini nggak kayak orang. Kayak orang, kayak manusia biasa. Kayak manusia biasa. Jadi kayak bener-bener film itu se ekstrim gak jelas itu karena sampai nyaru nih orang atau manusia. Ternyata nih plot twistnya guys, nih gue kasih tau plot twistnya. Plot twistnya adalah ternyata semuanya yang ada di rumah itu sudah meninggal. Jadi kenapa namanya rumah kuntilanak? Itu literally rumah kuntilanak. Kuntilanak punya rumah gitu. Jadi orang-orang yang masih bayar KPR bakal iri melihat kuntilanak di film ini. Rumahnya bagus, gede gitu. Bagus gede dan halamannya luas, ada karet di pohonnya. Awalnya gue pikir rumah kuntilanak itu di bayangan gue adalah ada rumah yang dihantui kuntilanak. Nah, ternyata literally rumah punya kuntilanak. Sebenarnya kan ceritanya semua yang ada di situ tuh udah meninggal, termasuk si tokoh utamanya, si Melanie gitu kan. Dan si bayinya. Dan si bayi juga meninggal, suaminya ternyata juga udah meninggal gitu kan. Jadi demi Tuhan guys, gue tuh bingung harus ceritainnya dari mana. Karena emang sebrutal itu, sengaco itu. Belum kita lagi, nggak tahu alurnya. Ya pokoknya gue masukin aja lah apa yang ada di catatannya. Gue liatnya berurut catatan. Berikutnya di catatan gue ada membahas tentang dialog gitu. Pemilihan kata-kata. Yang pertama si Nyonya Loan. Gak konsisten ya. Mau jadi kayak dia ini ngobrol kata kau, kamu, engkau. Jadi kayak kadang-kadang dia bilang kau, kadang-kadang dia bilang kamu, kadang-kadang dia bilang engkau. Dan ini yang paling gue tanda tanyanya adalah ini tuh film tahun kapan? Latar waktunya kapan? Betul. Latar waktunya tuh nggak dijelaskan ya. Apakah ini film modern atau ini film jadul gitu. Cuman dikasih tempat ini di desa, gitu, nggak dijelasin. Dan gitu. kata-kata yang nggak jelas menurut gue. Nah kata-katanya itu beneran kayak film Wiro Sableng sih. Iya lagi. Sinetron Wiro Sableng tahu dialognya itu bener-bener. Bahkan ada kata-kata yang typo, spellingnya salah. Nggak di-cut, nggak di-reshoot sama mereka anjing. Nggak di-retake anjir itu. Masa ada kata-kata kayak gini? Iya, menurutnya Ibu Lim. Menurutnya Ibu Lim. Harusnya kan, iya menurut Ibu Lim. Enggak anjing. Iya, menurutnya Ibu Lim. Ada nyanyi. Itu apa menurutnya Ibu Lim? Kayak lu buang kata.
Di catatan gue berikutnya sih ada adegan mau diperkosa. Jadi si Melanie-nya ini dikejar-kejar sama pemuda mau diperkosa. Flashback aja gitu, flashback tiba-tiba flashback lagi. Melanie ini mau dikejar-kejar mau diperkosa gitu kan. Si Melanie jatuh kan. Jatuh. Jangan perkosa aku, jangan perkosa aku, jangan perkosa aku. Aku perempuan baik-baik. Lari tot. Dan si Melanie Peragai. si Melanie itu cuma diam gini. Jangan perkosa aku. Padahal itu di belakang masih jauh Masih anjing. jauh. Si yang ngejar itu masih jauh. Jangan perkosa aku, jangan perkosa aku. Dan nyusutnya begini doang nih. Nih, liatin. Nyusutnya begini doang. Jangan perkosa aku, jangan perkosa aku. Kan dia nggak gerak apapun anjir. Gini nyusutnya. Ya Allah. Terus kayak maksud gue kayak kalau gue rasa si Melanie justru pengen diperkosa. Iya. Kayak jangan perkosa aku dong. Ayo dong perkosa dong gitu kan. Karena kan ada cewek-cewek gitu. Cewek-cewek tuh kayak ada yang nggak mau padahal mau Iya. gitu. Mungkin Melanie kayak gitu Mungkin gitu ya. begitu. Karena nggak ada usaha dia lari gitu. Nggak ada usaha dia ingin melarikan diri juga gitu. Jangan perkosa aku kata dia gitu. Terus bentar ya, aku lihat dulu catatanku. Berikutnya adalah si Melanie datang-datang kan dia masih hamil muda tuh. Muda. Baru 2 bulan Baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Dalam waktu 3 malam. Hanya dalam waktu 3 malam. Perutnya sudah besar. Plot twistnya adalah ternyata si Melanie itu sengaja diterima ke tempat itu karena si Nyonya Loan-nya pengen punya bayi, tapi dia nggak bisa punya bayi. Mandul lah. Iya. Dia Terus mandul. dia pengen bayinya si Melanie ini. gitu. Terus sama si Nyonya Loan-nya gini kata dia bilang ke bawahannya, cepat keluarkan bayinya sekarang. kayak menarik uang di ATM. Iya. Kayaknya sepertinya bayinya sudah siap. Cepat keluarkan bayinya sekarang. Dan kayak kan dia ngeliat bulan Iya. dia cepat atau lambat bayi itu harus segera dikeluarkan. Iya, yang pertama gue pikir, Iya. si Melanie ini Iya. tuh ingin bayi itu tuh kayak buat ritual, Benar. atau kayak dia ingin makan bayi itu atau apa? Enggak, dia tuh cuma pengen gendong bayi. Pengen ngeliat doang Dia gitu. cuma pengen kayak Ngerasain punya anak ya? punya anak gitu. Udah Tapi gitu. kenapa harus ada adegan dia ngelihat bulan kan? Terus Iya. kayak inilah waktunya, keluarkan bayi itu sekarang. Terus sama si Nyonya Loan-nya dia ngambil apa Bunga. ramuan-ramuan di hutan Ramuan. ya, ditumbuk Terus sama dia. ditumbuknya kan bisa ditumbuk kan di rumah. Ini di depan sungai. Ditumbuk di depan sungai Depan gitu sungai ya. ngapain coba lu numbuk di depan sungai ngapain? Ini sampai saking niatnya ininya dibawa anjing ulekan Ulekannya. ya. Ulekan kan berat tuh Iya, ya. berat kan. Dibawa sama dia ke sungai itu. Terus Terus sama ibu Loan. Loan, Ibu Linnya bilang, "Minum ini. Ini bagus untuk kandungan kamu." Logikanya kalau orang hamil, lu tuh nggak sembarangan anjing minum apapun anjing. Harus hati-hati. Iyalah, jangankan minum, pakai skincare aja lu harus hati-hati, pakai kosmetik aja harus hati-hati. Ini si Melanie enggak kayak orang bodoh aja gitu. Minum gitu. Habis minum tiba-tiba langsung melahirkan. Yang bantu melahirkan siapa? Anak remaja itu. Siapa sih namanya? Gak tahu, Moan. Bukan gitu, Pokoknya- something gitu ya. Nggak keinget, sampai kita nggak inget namanya siapa. Terus udah tuh, terus dia kan melahirkan. Yang bantu melahirkan kan si anak itu. Terus tau nggak di bantu melahirkannya dialognya gini. Gimana? Ayo dikit lagi, ayo dikit lagi. Gitu doang. Ayo dikit. Kayak markir. Kayak lu parkir. Dikit lagi, bisa. Ayo, dikit lagi. Belakang, dikit lagi. Awas mentok. Ayo dikit lagi, anjing. Terus anak itu lahir kan. Itu lahir. Anak itu lahir nggak ada darahnya. Ih bersih. Kayak, dan bayi itu lu inget gak? Bayi itu kayak bukan baru lahir. Kayak udah sebulan. Kayak udah gede. Namanya Rumah Kuntilanak, 1,5 jam, 70 menit, film berlalu, terpantau tidak ada kuntilanak Tidak ya. ada kuntilanak. 1,5 jam berlalu, Kita terpantau melihat. tidak ada kuntilanak. Ternyata kuntilanaknya ada di 5 menit terakhir. Sebelum kita ngomongin tentang kuntilanak, kita ngomongin dulu tentang si bayi itu. Jadi bayi itu kan tinggal sama ibunya. Sama ibunya. Nah, si bayi itu juga hilang-hilangan anjir. Jadi misalnya satu malam dia bisa tidur sama ibunya, terus pagi-pagi dia bisa nggak ada, terus bisa ada lagi gitu. Anjir si bayi kayaknya kalau malam pergi ke Ropang gitu ya. Ke Ropang nyari roti bakar, nyari Indomie anjir. Ngeklub dia kayaknya lu malam. Kau living
Ngapain ya? Holy Wings dong. Holy Wings dulu gitu. Jadi kayak si bayinya juga pindah-pindahan gitu ya. Iya. Ada nggak ada. Kita ngomongin soal kuntilanak gitu. Ternyata kuntilanaknya itu adalah si Mr. Loan itu sendiri. Mr. Plotisnya adalah kita masuk ke plotis aja Terus, lah, terus, anjing. Intinya adalah ternyata suaminya Melanie ini selingkuh. Dia menjadi simpanan si Nyonya Lin. Nyalin. Plot twistnya lagi adalah ternyata bukan dia selingkuh, dia nikah dulu sama Nyonya Lin, terus dia selingkuh sama Melanie. Nah, bingung kan? Bingung. Terus Lu bingung denger cerita. Gua lebih bingung lagi. si suaminya ini mau nyerain Si Nyonya Lin. Nyonya Loan. Nyonya Loan. Sorry itu kan. Tapi Nyonya Loannya nggak terima. Nggak Suaminya terima. mau cerai. Akhirnya dibunuh suaminya, ditusuk. Cus di belakang di sini nih. Sini nih. Mati Nih, kan? Ada trailernya ya. Udah mati kan, terus tiba-tiba datanglah si Nyonya Loan. Terus Nyonya Loannya gini, si Nyonya Linnya, kamu gak lihat apa-apa kan? Hah, aku tidak melihat apapun. Gak sih, Kata iya. si Nyonya Loannya kan, terus udah pergi kamu. Itu yang bawahannya itu kan. Akhirnya si Nyonya Loan pergi lari. malah kepleset. Kepleset terus kepentok palanya. Kepleset, kepalanya kepentok, Terus meninggal. Kepentoknya pun bukan kepentok di ujung sini. Enggak. di sini. Di yang rata, bukan yang di yang tajam. Meninggal. Aneh Terus banget. kepentoknya pun jatuhnya begini anjing. Kayak Kayak mau tidur. bukan kayak brok gitu, enggak gini. Kayak begitu tapi dicepetin kayak prak gitu. Iya, kayak di fast forward. Iya. Lebih plot twist lagi, ternyata semua tokoh di situ tuh meninggal. Meninggal semua. Nah, gitu. Si Melanie-nya ternyata gantung diri kan. Gantung diri. Dan itu tidak dijelaskan gantung dirinya kenapa. Maksudnya si Melanie-nya meninggal kapan? Dan mengapa? Alasannya Dan apa? alasannya apa? Nggak tahu. Nggak tahu, kita nggak dijelasin. Semuanya tiba-tiba meninggal aja gitu. Tiba-tiba ini meninggal, tiba-tiba ini ngeganggu, tiba-tiba ini ada orang. Acting ala sinetron juga tuh yang nggak bisa termaafkan sih. Kayak ini lagi sih, lu ingat nggak ada adegan flashback lagi kan? Ternyata si anak kecil hantu itu kan dia itu adalah Keponakannya sih. bukan anak adiknya si Nyonya Loan. Nyaloan. Dia digambarkan sosok yang jahil banget. jahil Jadi suatu pagi si Nyonya Loannya lagi berdiri Lagi menghirup udara segar lah. udara segar, tiba-tiba didorong, didorong, jatuhnya sama persis, gitu kan, terus ketawa anjing, dia ketawanya gini, Itu ketawa skrip anjir. Lu ketawa di sini ya. Terus ya ketawa terus ya. di skripnya ada tulisannya hahaha di skripnya kan, yaudah diketawain nama nih, Diikutin aja ya, ikutin. capek banget. Terus ketawanya kuntilanaknya juga nih. Ya Allah. Ketawanya kuntilanaknya bener-bener kayak kita itu waktu kecil, lu pernah nggak sih main hantu-hantuan atau nggak mau nakut-nakutin temen lu lah. pakai suara hantu? Iya. Hihihi. Kayak gitu Kayak anjing. gitu anjing. Kayak nggak pakai special effect, sound effect, dia bikin suara sendiri. Manual anjir. Manual. Dan kita mau membahas adegan klimaks yang ini jadi pembicaraan semua orang di di sosial media. Apa tuh? Jadi gue lupa Melanie habis ngapain, pokoknya dia pulang rumah terus ada anak kecil kayak kak gitu. Si Melanie bilang, kamu kenapa? Mataku sakit. Aku tidak bisa melihat. Bukan, mataku sakit. beda ya? Di dekatnya sama dia kan. Terus baru tuh dikasih lihat ternyata matanya bolong. Berdarah. Hitam lah gitu ya? Hitam. Terus kayak, aku tidak bisa melihat, mataku gelap. Terus dia dikasih lihat dia lagi pegang mata. Tapi matanya, Wah. mata tau nggak gede banget kayak tutupan gelas anjing. Tutupan gelas. Kayak tutupan gelas yang stainless. Iya. Dan Orang mah bola mata anjing. Kamu kenapa, Dek? Aku tidak bisa melihat, mataku gelap. yang hitamnya dikasih spidol. Itu spidol. Digambarin spidol ya. Gua nggak bisa bohong kalau itu spidol. Dan lu tahu spidol kan, walaupun itu lu tebel banget, tetap ada kelihatan kan? Maksud gue kayak mata siapa segede itu, mata Dajjal. Gede banget. Atau mata Najwa. Tau gak sih logo mata Najwa? Iya. Kayak gitu kan. Gede banget itu. Masalahnya kalau mata itu kan bola kan. Bola. At least pakai bola pingpong lah. Nah, pingpongnya lebih logis lah. Lebih logis. Ini gepeng anjing, matanya tuh dipegang tuh gepeng, kayak tutupan gelas. Tapi masa film nggak bisa beli bola mata yang murah sih? Kan ada di toko online. Yang terakhir ternyata kalau kalian ingat kan pertama si Melanie itu dijemput bapak-bapak. Nah, dijemput sama bapak-bapak. Si Melanie kan bilang, tunggu dulu ya Pak, tunggu sebentar ya.
Nah, ternyata si bapak-bapak itu beneran nunggu. Beneran nunggu. Itu udah berbulan-bulan gitu. Berbulan-bulan sampai orang Melanie sampai brojol. Jadi emang gak jelas itu ya. Jadi ini persepsi gue sendiri. Yang pertama, dari awal Melanie itu udah hantu. Iya. Ya kan? Udah hantu. Jadi bapaknya kira Melanie itu orang. Jadi dia ditungguin. Ternyata Melanie itu hantu. Nah, apapun yang terjadi di rumah itu tuh seperti dunia arwah. Jadi Imajinasi lah gitu. bukan imajinasi, dunia arwah. Dunia arwah. Jadi kayak mungkin waktunya berbeda. Mungkin di situ 9 hari, di dunia manusianya itu sejam gitu kan. Kan ada cerita-cerita kayak gitu. Ada. Ya mungkin ini tuh kayak gitu. Cuman kita tuh nggak dijelaskan. Maksudnya, Kenapa begitu? nggak dijelaskan apakah setnya itu dunia arwah atau jadi antara dunia arwah dan dunia manusia itu kayak nyambung garisnya aja. garisnya tipis banget. Jadi kayak di akhirnya si bapak-bapak itu kan udah malam ternyata, terus dia bangun bangun gitu kan. kok nggak dateng-dateng? Udah malam nggak datang. Terus dia lihat ke belakang, ternyata ada Melanie udah gantung diri. Dia lihat mayatnya Melanie. Terus ada kuntilanak kan. Terus si bapak-bapak bilang, Astagfirullahaladzim. Terus si kuntilanaknya balas. Astagfirullahaladzim. Gitu. Nih gue Islam kan. Gak ada setan yang bilang astagfirullahaladzim, gak Kalaupun ada. ada mungkin ada, tapi jin Islam, jin baik. Tapi kan ini ceritanya nyalin ini Jahat. setan jahat kan. Iya. Masa dia bisa ngejek agama kayak gitu? Iya Masa dia bisa ngucapin kalimat Astagfirullahaladzim. astagfirullahaladzim? Terus kayak ada ibu-ibu di sebelah kita pas filmnya abis, dia bilang gini, keras kencang banget. Dia bilang ke kita, mukanya ngadep ke kita. Ada kita. Dia bilang gini, film kayak gini kok bisa tayang di bioskop? Jelek banget. Kata ibu itu gitu anjir. Kayak begitu anjir. Terus abis nonton semuanya orang ketawa. anjir. Nih, ini Atas bawah kiri kanan ketawa. ini film yang pertama kali gue tonton, film horor yang penontonnya ketawa selesai nonton. Kalau gue ini adalah film pertama, bukan film horor, film pertama seumur hidup gue yang gue nonton, dimana gue nggak bisa ngejelasin Alurnya? ceritanya. Aduh, Gue bingung mulai dari mana. gimana? Iya, kayak ini tuh kayak apa ya? Kayak yang lu bilang tadi, kayak udah bikin aja video. Kayak lu kalau naik motor lu pernah lihat tikus kelindes motor nggak di jalan? Nah ini tuh kayak gitu tuh, kayak udah nggak jelas ekornya yang mana, mukanya yang Nggak ada mana. tulangnya doang gak sih? Nggak ada, tinggal dagingnya aja sudah berserakan di jalan raya gitu. Dan Jadi gak ada yang kayak peduli. bingung gitu ya. Itu kalau gue kayak gitu. Oke. Aduh, Rating ya, karena pala gue udah cenak. Ini gue masa ngomongin rating? Rating lu berapa? Gue dulu deh biar lu berani. Gue kalau untuk film gue minus 100 juta sih. Tapi kalau untuk wahana rumah hantu, gue kasih 100 sih. Karena sepertinya ini tuh lebih pantas disebut wahana rumah hantu pasar malam gitu daripada Setuju banget gue itu. gitu. Kalau lu rating berapa? Ini minus 10.000 ada kali menurut gue. Ini udah brutal banget sih maksudnya. Sebenarnya ada sih yang gue suka dari Apa? film ini. Apa? Satu aja. Apa? Aktris dan pemerannya itu cantik. Oh, Cakep, kalau mereka diem, gak usah ngomong. Jadi mendingan film ini tuh dibuat kayak film Charlie Chaplin aja harusnya ya. kayak gerakan aja. Iya kayak gitu, Iya. karena cantik gitu. Gue nggak memungkiri si Melanie itu cantik. Cantik. Si Nyonya Lim tuh cantik banget Cantik meskipun alisnya kanan semua ya. Karena ngegambar alisnya yang kanan sama yang kiri lainnya sama gitu, kanan begini anjing. Begitu juga sih. Jadi alisnya kanan semua ya, tapi gue akuin Nyonya yang jadi Nyonya Rambutnya itu sih keren sih itu. cantik banget, Cantik banget. gitu, beneran cantik. Terus si cowoknya itu juga, cowok itu cakep loh. Cakep sih. Maksudnya untuk ukuran film kelas begini, cakep lah cowok itu. Cakep. Cuman sayangnya apa cowok itu? Disorotnya dari belakang mulu. Di belakang. Lu inget gak? Mic. Oh iya, belum lagi udah sorotnya dari belakang, itu mic dikantongin di jeans anjing bocor. Clip onnya bocor. Clip-onnya. Ini yang gua nggak terlalu ngerti banget film. Tapi gua tahu cara nyembunyiin mic itu gimana. Kalau lu ngambil dari belakang, taruhnya di depan. Kalau lu ngambil depan, taruhnya di belakang. Iya kan, logikanya gitu kan. Dari belakang ditaruh di belakang. Udah gitu, orang mah kalau misalnya
kelihatan, at least di zoom lah. Jadi kayak dipotong biar nggak bocor. Jadi nggak ditayangin Ini aja, dikira enggak. kita nggak ngelihat kali Kita ya. kira kita bego. ngeliat. Kagak. Ini gue salutnya ya. Gue salutnya kayak gue pikir Bisikan Jenazah itu adalah film terburuk Menurut lu ya? yang pernah gue nonton. Iya. Ternyata rekornya terpecahkan hari ini anjing. Bisikan Jenazah at least masih bisa dibilang film karena actingnya masih dapet. Masih dapet. Ada Emma Membong. Alurnya enggak sih, alurnya enggak. Alurnya tai sih. Let's say sinematografi masih ada pengambilan gambar yang pakai drone. Dan masih dipikirin dikit lah ya. Iya, effortnya masih ada syuting di Malaysia meskipun kayak di Depok ya. Kayak di Bekasi ya. Kakak jauh-jauh ke Tapi Malaysia. Aldi Tahar masih bisa acting, Masih masih bisa kelihatan acting. bisa acting. Iya. Emma Membong masih kelihatan bisa acting. Ini tuh sama sekali. Wah. Gue mencari hal yang positif itu Nggak 1 jam gue pikir, oh Nggak iya ada. paling yang bisa gue nikmatin sih visual aktrisnya. Tapi kalau begitu ya harusnya gue nggak nonton film lah, gue ngeliat majalah lah. Iyalah. Iya kan. Iyalah. Kalau misalnya gue cuma mau nyari visual artisnya ya gue lihat majalah lah. Model lah ya segala Iya. macem. Jadi menurut gue kayak mending semua pemeran di film ini itu kecuali si yang Angling Dharma ya, kayaknya Itu yang paling cakep sih. Angling Dharma itu bisa acting. Cuman kebetulan dia di film itu dia dapat skrip yang wadaw. Buktinya dengan skrip yang seperti itu dia bisa memaksimalkan Wah, itu keren potensinya sih, ya. Tapi yang lainnya menurut gue lu kayaknya saran aja nih. Ini take this as a humble suggestion ya. Berhenti deh main film, terus coba peruntungan menjadi model Bintang gitu iklan kan. lah. Bintang iklan atau pembawa acara gitu ya. Ngomongnya tuh bener-bener kayak presenter, Cok. Kayak presenter. Kayak presenter bola anjing. Lu kayak presenter apa sih? One hit football di Iya. di apa sport berita Sport 7 anjir. Sport 7. Sport 7 pagi-pagi tuh. Kesimpulan dari gue, Menurut film itu seperti ya itu seperti yang gue bilang tadi, ini tuh kayak parade hal-hal bodoh dan cringe ya, karena kita disuguhkan terus-menerus dengan Hal-hal yang nggak masuk cringe. akal. Mulai dari set yang itu aja, Jembatan itu aja. jembatannya itu lagi kan, pokoknya setnya itu lagi Iya. lagi. Terus dialog yang asal-asalan, storyline yang dibikin seenak udel lu gitu. Keputusan-keputusan bodoh semua karakter di film itu. Karakter-karakter yang tanpa tujuan, Dan nggak kuat. Karakternya tuh apa? nggak ada latar belakangnya, Iya. nggak ada tujuan. Misalnya Iya, kayak ditaruh-taruh aja sembarangan gitu, ditaruh-taruh sembarangan Dia di siapa film sih itu, gitu kan? iya. Harusnya gitu. Nggak ada karakter itu pun film ini tetap ada, maksudnya ceritanya tetap bisa jalan gitu. Iya. Terus, aduh, ya itu sih kayak tikus yang kelindes di jalan raya kayak udah nggak berbentuk aja gitu. Gue yakin sih bukan gue yakin ya. Kayaknya kalau lu nonton juga, lu Kalau- bakal ketawa deh. Kesimpulan lu gimana? Kalau Overall dari lu? Ini gue nggak bisa kesimpulan, tapi kalau yang gue rasain aja ya nggak bisa kesimpulan ya. Iya. Gue kesel sih liat film ini. Gue nggak pernah nonton film terus pulangnya ngelamun. Ini gue pulang ngelamun. Gue tuh pulangnya ngelamun kayak sukma gue tuh kayak habis diambil sama Badara Wuhi tuh. Iya. Kayak si Bima di Kakek Penari. Iya, begitu. Gitu sih, overall gitu sih guys. Jadi film ini sedang tayang di bioskop. Gue nggak tahu juga, mungkin besok juga udah turun. Menurut lu ini kapan nih? Oh, ada satu lagi yang gue suka dari film ini. Apa tuh? Satu hal yang gue suka dari film ini tuh adalah di kota gue, Iya. tayangnya cuma di 1 bioskop gitu. Karena sayang kalau film itu tayang di banyak bioskop, film-film lain harus harus turun jadwalnya karena film ini sayang gitu. Syukur film ini tuh cuma di 1 bioskop gitu. Itu hal yang gue suka dari film ini juga sih. Kalau saran gue ya, kan ada 2 film baru nih. Rumah Kuntilanak dan Ngeri-Ngeri Sedap. Bagusan ngeri-ngeri Sedap sih, kemana-mana sih. kalau lu mau hiburan. Lately sih terakhir kalau gue pribadi, kalau misalnya disuruh pilih antara Bisikan Jenazah, apa antara lebih baik nonton Bisikan Jenazah atau lebih baik nonton Rumah Kuntilanak? Lu nonton apa biasanya? Gue kayaknya lebih baik nonton bokep sih. Mendingan nonton bokep aja lah udah, daripada buang-buang waktu anjing. Udahlah, sekian dulu review Rumah Kuntilanak kali ini. Gue juga mau ngucapin selamat buat Rumah Kuntilanak sudah menggeserkan Bisikan Jenazah sebagai film Sekian dulu, kita mau udah. Gak usah closing lah, anjing lah. Ini kita udah